Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat. Berjumpa kembali dengan Bunda Lis dalam pengobatan penyakit dengan tanaman obat. Oke, hari ini ada yang request tentang hyperteroid. Ya, apa itu hyperteroid? Hyperteroid adalah kondisi di mana kelenjar tiroid itu berlebihan. Ya. Apa itu kelenjar tiroid? Letaknya ada di tenggorokan kita, kanan kiri berbentuk butterfly, ya di sini. Nah, kita harus tahu dulu fungsi dari kelenjar tiroid itu untuk apa saja. Wah, walaupun kecil ini fungsinya banyak sekali untuk tubuh kita, membantu metabolisme kerja organ lain, ya, jantung, kemudian mengatur suhu, kemudian mengolah glukosa juga, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang sering penderita hyperteroid itu kenapa mengalami penurunan berat badan secara drastis, ya, bahkan yang kita lihatlah artis kita, ya, lelaki itu ada yang sampai kurus sekali. Kemudian saya lihat di TikTok, di YouTube itu penderita hyperteroid sudah seperti kayak sampai tulang ininya pada bermunculan gitu, kurus sekali. Oke, kemudian penyebabnya tidak pasti, ya sahabat, ya. Tapi yang saya lihat, yang saya dengar, penyebabnya adalah karena satu, kebanyakan obat-obat kimia yang mengandung iodium tinggi. Nah, yang sering saya terima, ibu-ibu sesudah melahirkan dinyatakan kelenjar tiroid berlebihan. Kenapa? Karena selama kehamilannya dikasih obat-obat, apa contohnya? Penguat kandungan, suplemen, vitamin, dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan kelenjar tiroid kita berlebihan. Kemudian yang minum minuman kemasan, yang makan makanan olahan karena mengandung garam tinggi, mengandung bahan kimia, itu penyebabnya semua bahan kimia. Nah, gejalanya satu, palpitasi jantung atau aritmia, jantung itu berdebar-debar, tremor kita ini. Kemudian keringat, sering berkeringat, keluar keringat. Kemudian kita sensitif terhadap suhu panas, otot lemas, kemudian insomnia, nggak bisa tidur. Kemudian emosional, cepat marah, sulit berkonsentrasi. Kemudian kalau yang wanita, siklus haid terganggu. Bahkan kalau sudah kronis berhenti haid, akhirnya mandul, rambut rontok. Terus apalagi gejala yang lain, gatal, terus apalagi yang sering saya terima, kalau sudah kronis nih, badan kurus, penurunan berat badan, walaupun nafsu makan tinggi, makan banyak, tapi tetap kurus. Kemudian kalau sudah ini, struktur kuku longgar, mata menonjol. Oke, banyak yang saya terima, Bu, makan saya banyak, tapi kenapa badan kurus? Jelas, karena apa? Karena badan kurus ini, kondisi badan metabolisme tubuh itu kan berjalan cepat. Wah, pembakaran cepat, sehingga makanan yang kita makan tidak bisa disimpan sebagai energi tubuh kita. Makanan masuk langsung dipakai, ya, membantu kerja jantung, langsung cepat, pembakaran cepat, sehingga tidak bisa disimpan, akhirnya badan kurus. Nah, kemudian banyak sahabat-sahabat yang sudah minum obat dalam jangka waktu lama. Obatnya adalah PTU, petraurasil. Itu selalu diresepkan untuk penderita hypertiroid. Itu juga tidak menyembuhkan, ya.
Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, hanya untuk mengatasi gejala. Jadi bagaimana caranya? Kita cari penyebabnya dulu. Penyebabnya dulu, apa yang menyebabkan. Kalau memang kita suka minum obat-obat kimia, stop obat-obat kimia, terutama obat yang suplemen vitamin, ya, antibiotik, anti nyeri. Hati-hati. Hati-hati karena akan mengganggu metabolisme tubuh kita, terutama mengganggu organ itu tadi, tiroid, ya, kelenjar tiroid. Jadi stop. Kemudian kebanyakan penderita hipertiroid nggak doyan sayuran, nggak doyan kacang-kacangan, nggak doyan buah. Nah, perbanyak sayuran, perbanyak buah. Jadi pengobatan hipertiroid hanya menormalkan kelenjar tiroid. Menormalkan kelenjar tiroid. Jadi yang diperbaiki kelenjar tiroid kita, bukan kita abaikan dulu benjolan. Benjolan itu bentuk perlawanan lah ya. Akhirnya membengkak kelenjar tiroid kita. Sama dengan organ-organ lain, kalau terjadi peradangan, mandel, kemudian apalagi akhirnya terjadi peradangan. Kalau terlalu berat bekerja, terlalu banyak virus bakteri yang masuk ke tubuh kita, akhirnya tubuh kita mengadakan perlawanan. Perlawanan itu bentuknya apa? Benjolan, tumor. Jadi kita normalkan kelenjar tiroid dengan apa? Semuanya karena pola makan, pola hidup. Perbaikin pola makan kita. Abaikan dulu. Kalau sudah membengkak, tubuh kita sudah membengkak, nanti tidak akan normal kembali. Tapi yang terpenting kita normalkan kelenjar tiroidnya. Kalau kelenjar tiroidnya sudah normal, itu otomatis kalau belum kronis itu akan hilang sendiri. Nah, pasien saya pernah ada saya kunjungi di siaran langsung saya atau di YouTube saya dahulu, ya, Ibu Ida di mana, di Depok, di Parung, Bogor. Beliau sudah sepersat telur, suruh operasi nggak mau. Tapi ada juga dokter yang menyarankan tidak perlu dioperasi, itu karena itu hanya menormalkan kelenjar tiroid. Akhirnya minum ramuan saya, menjaga pola makan. Alhamdulillah nggak sampai setahun minum, alhamdulillah ya sudah sembuh, sudah tidak terjadi gejala-gejala, tidak itunya kempesannya, benjolannya mengempis. Oke, kemudian yang harus kita jalankan ya istirahat cukup, tidur cukup, air putih cukup, banyak sayuran dan buah, tidak boleh minuman-minuman kemasan atau makanan yang mengandung bahan kimia. Kenapa? Makanan-makanan instan, makanan-makanan produk pabrik itu mengandung natrium tinggi atau garam tinggi. Jadi itu penyebabnya. Kemudian garam, kalau masak pakai garam yang asli. Garam yang asli itu yang masih kasar. Yang kerosa itu kan belum dikasih yodium, belum dikasih pemutih, belum dikasih zat-zat lain, ya, yang mengandung iodium tinggi. Sudah. Kemudian obatnya, obat medis untuk mengatasi gejala silahkan. Kalau memang kita sudah jantung berdebar-debar, udah kondisi-kondisi seperti itu, boleh kita minum, tapi yang tidak boleh minum dalam jangka waktu lama. Obat untuk mengatasi gejala saja. Nah, obatnya hipertiroid atau biasa disebut juga gondok beracun. Ya, orang awam gondok beracun. Jadi nggak usah kita kita abaikan saja penyakitnya, tetap berubah pola makan, banyak makan sayur, banyak makan buah, obatnya. Ya, obat Tuhan sudah ciptakan. Obat Tuhan sudah kasih, ya, tumbuh di mana-mana. Untuk tiroid sama dengan tumor, racikannya sama dengan tumor, gondok beracun. Jadi obat-obatan atau tanaman obat yang mengandung racun sama, ya, sama untuk kista, sama untuk kanker, sama untuk tumor. Jenis tanaman obat yang beracun, contohnya apa? Ada gadung Cina, ya, ada jamur lingsi, ada sarang semut, kemudian ada daun sendok, kemudian ada yang pahit-pahit, ada sambiloto, kemudian ada manjakali juga, ada ini keladi tikus yang putih-putih, ya, keladi tikus ini beracun, keladi yang tidak boleh dimakan, yang tidak enak dimakan, sehingga untuk obat
ada kulit manggis, kemudian ada kayu secang untuk jantung. Yang merah-merah ini kayu secang, ada daun sirsak, ada ciplukan, ada tapak darah, ini jamur lingsis sama sarang semut. Ya. Obat bukan penentu sembuhnya penyakit. Karena apa? Penyakit datangnya dari diri kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Yang diperbaikin adalah pola pikir, pola hidup, pola makan. Itu yang terpenting, baru obat. Obat urutan keempat. Belum tentu, walaupun sudah obat tepat, belum tentu juga menyembuhkan kalau kita tidak menjaga, tidak merubah pola pikir kita, pola makan kita, pola hidup kita. Yang menentukan pola pikir, pola hidup, pola makan, baru obat. Obat yang tepat. Obat yang tepat ya seperti ini. Obat yang sudah Tuhan ciptakan. Kita tidak perlu menambah, tidak perlu mengurangi. Menambah itu hanya akan menambah gejala-gejala yang ada, bukan menyembuhkan. Ya, untuk mengatasi saja. Ini zatnya sudah lengkap karena Tuhan yang kasih. Kita tidak perlu menghilangkan dengan dijemur, ya, dikeringkan untuk menghilangkan racun yang kayak gadung, hanya dijemur. Kalau di tikus juga dijemur, menghilangkan getah dan patinya, tidak perlu diolah secara farmakologi atau pakai teknologi yang seperti itu, tidak perlu. Akan menghilangkan zat-zat yang sebenarnya yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Oke, sahabat, hipertiroid tidak perlu operasi. Karena kalau operasi juga kalau hormonnya tidak normal kan tetap akan tumbuh kembali. Ada pasien saya, bukan 1-2 orang saja, yang sudah berkali-kali dioperasi, akhirnya akan meningkatkan stadium kanker tiroid. Ya, ada beberapa orang akhirnya sudah 2 kali operasi, akhirnya divonis kanker tiroid. Kalau yang sudah operasi sekali mau tumbuh kembali banyak sekali, bukan 1-2 orang, bahkan tembus jutaan. Oke, seperti itu saja sahabat ya. Penyakit tidak akan sembuh kalau tidak diobati dengan obat yang tepat. Obat yang tepat adalah obat yang sudah Tuhan kasih, yang sudah Tuhan ciptakan, itu obat yang tepat. Obat medis untuk mengatasi gejala, penyembuhnya adalah tanaman obat sebagai penyembuh. Oke, silakan sahabat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar saya bisa membantu sahabat-sahabat yang lain yang memerlukan edukasi, kemudian pemahaman tentang tanaman obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.